الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Maka supaya kita bisa mengenal Allah dan mengenal sempurna itu, maka di situ Allah menceritakan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rufa. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku yang batin tuh. Segala yang ada, segala yang wujud itu terbitnya dari aku. Aku hakikat segala yang ada. Karena Allah itu hakikat segala yang ada, maka dia mengatakan dirinya itulah perbendaharaan yang tersembunyi. Itu maksudnya tuh. Wa ahbabtu an wa'rofa. Lalu aku ingin dikenal. Nah, siapa aku sebenarnya? Karena aku ingin dikenal, kata Allah. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu supaya sesuatu yang aku jadikan dari diriku sendiri, bukan di luar dirinya. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri, supaya dia bisa mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Aku yang menjadi rahasia dirinya, kata Allah. Inilah bahasa kias yang saya antarkan tadi. Yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Maka awal pertama kali yang dijadikan mula-mula, sebelum adanya langit dan bumi, aras, lu, kursi dan mahfuz, belum ada surga dan neraka, yang pertama kali, yang awal mula pertama diciptakan dan dijadikan Allah, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Oh dia zahir dia, Nur Muhammad. Itu maksudnya khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat, untuk menyaksikan dan untuk mengenal diriku. Kalaulah Nur Muhammad diciptakan dan dijadikan Allah untuk mengenal dan melihatkan dirinya, maka Nur Muhammad inilah sebagai cermin untuk memandang dirinya di luar dirinya. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Kalau Allah melihat dirinya di luar dirinya, maka di luar dirinya itu yang disebut namanya dengan cermin, dan cermin itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya kezohiran akan dirinya. Maka dari batin lalu menjadi zohir. Itu maksudnya tuh. Yang batin itu zohir dia. Di situ Ustadz gunakan dengan bahasa kias. Untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir. Nah, sekarang ibu-ibu menjawabnya. Kenapa untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir, ibu-ibu? Anis dulu. Halo Anis, sehat? Kakinya udah bisa dibawa ke majelis kedua-duanya? Nah. Kenapa? Sebabnya untuk melihat yang batin, Nis, mesti lihatnya kepada yang zohir. Apa sebabnya? Yang zohir menunjukkan yang batin. Coba patrikan lagi ke dalam. Kalaulah yang zohir ini menunjukkan yang batin, lalu siapa sebenarnya yang zohir ini? Patrikan ke dalam nih. Jangan nggak ada cerita Allah tadi. Kita cerita batin dengan zahir aja baru. Kalaulah yang zahir menunjukkan yang batin, coba patrikan ke dalam diri. Mana Dewi? Le dengar kata Ustaz. Alai. Kalau dengar coba jawab. Karena yang sebenarnya yang zahir itu sebenarnya yang batin. Itu dia maksudnya. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, patrikan dalam hati. Yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin. Sekarang kita beri namanya. Lihat, kita beri nama. Yang batin inilah
yang bernama dengan Allah. Yang zahir inilah yang bernama dengan Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah, melihat Allah, memandang kepada Muhammad? Karena Muhammad inilah kenyataan daripada Allah. Baru dipatrikan. Kalaulah Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah tuh. Tuh maknanya tuh. Dari batin, lalu dia zahir. Yang batin tuh yang zahir. Az-zahirnya yang batin itu disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah rupaku. Nur Muhammad itu wujudku. Nur Muhammad itu cerminku, tempat memandang akan wujud dan rupaku sendiri. Itu maknanya secara kias. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, Ustaz. Bukan. Belum ada cerita Muhammad bin Abdullah lagi, Pak. Bentar nanti Ustaz antarkan ke sana. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Muhammad itu cerminku. Muhammad itu tempat memandang wujud rupaku. Muhammad itu kezahiran aku. Maknanya zahirnya aku, ya, kata Allah tadi yang batin, zahirnya aku nyata pada Muhammad dan batinnya Muhammad itu nyata pula pada diriku. Rahasia Muhammad itu aku, rahasia aku itu ada pada Muhammad. Kenapa rahasia aku ada pada Muhammad, rahasia Muhammad ada pada aku? Karena Muhammad itu adalah wujud kenyataan untuk memandang diriku. Dan aku yang sebenar-benarnya itu. Diriku yang bernama Allah, wujud diriku yang bernama Nur Muhammad. Esa, Bapak Ibu. Makanya, untuk memandang dirinya, lihatlah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya. Karena dia cuma yang ahad. Nah, lihat. Ya, dia yang ahad. Ahad ini apa artinya, Bapak Ibu? Ahad ini Esa, tunggal. Apa lagi? Apa maksud Esa dan tunggal itu, Daniel? Satu tiada duanya. Kalau satu tentu tidak ada duanya nih ya. Berarti hanya dia satu-satunya. Karena tidak ada duanya. Hanya dia satu-satunya. Ya, kalau hanya dia satu-satunya, tidak ada duanya, nggak ada diri yang lain. Maka ketika Allah itu memandang dirinya di depan cermin, maka diri siapa yang terlihat di dalam cermin itu? Diri Allah. Apa sebabnya diri Allah yang terpandang dan terlihat di dalam cermin itu? Karena dia yang bercermin. Contoh, ini Pak Wandi. Pak Wandi tadi sebelum ke majelis, ada enggak bersisir tadi di depan cermin? Ada ya? Ketika Pak Wandi bercermin tadi di kamar, terlihat enggak diri Bapak Ibu itu di cermin itu tadi? Kenapa tidak terlihat? Kenapa tidak terlihat diri Bapak Ibu ini di dalam cermin ketika Pak Wandi bercermin di rumah tadi? Karena yang bercermin itu diri Pak Wandi sendiri. Kalau diri Pak Wandi yang bercermin di situ, maka diri Pak Wandi lah yang terlihat di dalam cermin. Sekarang, mana yang dikatakan cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah cermin Allah itu Nur Muhammad, yang mana yang dikatakan Nur Muhammad itu? Lihat. Ini agak tagak tinggal Ustaz. Nur Muhammad ini maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka yang dikatakan Nur Muhammad sebagai cermin Allah itu segala yang wujud dalam bentuk rupa berbeda. Rupa yang lain, nama yang berbagai-bagai, yang sudah nyata pada sekalian langit dan bumi ini. Sempurnanya pada diri Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan namanya cermin Allah.
Rupanya Nur Muhammad itu jangan Bapak Ibu cari juga kemana-mana lagi, karena dia sudah menjadi alam semesta. Kesempurnaan Nur Muhammad itu dia sempurna pada diri Bapak Ibu, zahir dan batin. Rupanya mudah sekali mencari Nur Muhammad. Yang payah tuh mencari Nur Aini. Ini yang Nur Muhammad. Kalau ini adalah Nur Muhammad, maka Nur Muhammad ini cermin untuk memandang dirinya Allah. Itulah maknanya ini wajah tu wajhiya itu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat wajahnya Allah, lihatlah kepada namanya Muhammad. Muhammad ini nih ndak jauh pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Nur Muhammad. Kalaulah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad itu adalah diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah diri Allah, Nur Muhammad itu yang Allah tuh. Patrikan itu. Jangan ditolak, jangan diingkari. Siapa yang menolak dan mengingkari, maka dia tidak lagi menjadi keluarga Tuhan. Tidak lagi dikatakan keluarga Rabbani, tapi keluarga syaitan. Itu patrikan. Udah nyata pada dirinya, sempurna. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, udah kenal dan mengerti Bapak Ibu tentang wujud dan kezahiran nyatanya Allah itu, jangan Bapak Ibu mengomong Allah itu gaib juga. Jangan Bapak Ibu berkata juga bahwa Allah itu batin. Allah itu dah terang, Allah itu dah jelas, Allah itu dah nyata. Nyata dan terangnya Allah itu pada segala yang ada nih. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, dan nama yang bermacam-macam. Itulah nyatanya aku, kata Allah. Kalau Allah itu sudah nyata pada skala alam, sudah sempurna nyatanya pada diri Bapak Ibu, lalu tak terpandang juga lah nyata dan terang serta jelasnya Allah itu pada alam dan pada diri Bapak Ibu. Apa namanya tuh Pak Abdul Qadir? Butuh sange. Dia butuh sange itu Butuh sange itu bahasa Ustaz Pak. Butuh sange. Benar-benar buta yang hakiki. Itulah yang katakan orang yang tersesat itu. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adalun sabilah, dialah orang yang tersesat. Tempat orang tersesat itu jelas adresnya. Jelas alamatnya neraka. Kalau Allah mengatakan orang yang buta di dunia adalah orang yang tersesat dan tempatnya neraka, tentu Bapak Ibu berpikir, gunakanlah kecerdasan akal pikir dan rohani. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah, orang yang tersesat tempatnya neraka. Apakah buta yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Butanya mata hati di dalam dada. Apa ayatnya itu Ma'wa? Pasti lupa tuh. Anis? Kira-kira oleh nggak dapat ya? Marah mi ya. Coba bantu Ustaz, apa ayatnya? Alhamdulillah. Bisa Bapak Ibu pulang nanti dari wakili. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di mata yang zahir ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalaulah buta mata hati yang ada dalam dada ini, itu yang mengakibatkan masuk neraka. Lalu apa maksudnya buta mata hati yang menyebabkan masuk neraka? Buta mata hati yang menyebabkan masuknya neraka itu maknanya siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia nggak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, di akhirat dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya.
Itulah yang katakan yang buta, yang hakiki tempatnya di neraka itu. Berarti belajar ilmu makrifat itu hukumnya mubah, haram, makruh, wajib atau di atas wajib tuh. Kalau ada hukum taklifi di atas wajib, ya, maka di atas wajib itulah belajar ilmu makrifat. Suatu contoh Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu menemui seseorang, kalau seseorang yang Bapak Ibu temui itu Bapak Ibu belum mengenalnya? Tidak bisa. Takkan mungkin Bapak Ibu itu bisa mengenal Allah di akhirat kalau Bapak Ibu tidak mengenal Allah di waktu di dunia ini. Maka mengenal Allah, jangan tunggu mati dulu. Jangan tunggu dikapani, disolati. Sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, sebelum diri ini dimandikan, sebelum diri ini dikafani, sebelum diri ini ditanam, wajib kita mengenal Allah sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Berarti mengenal, berjumpa, melihat dan bertatap wajah dengan Allah itu waktu hidup atau setelah mati? Di waktu hidup. Kalaulah berjumpa, melihat dan menyaksikan Allah itu waktu hidup, maka tidak selama-lamanya orang yang mati secara syariat meninggalkan cangkangnya dia bisa mengenal Allah. Belum tentu. Belum tahu orang yang mati itu bisa dia menemui Tuhannya kalau dia di waktu hidupnya dia belum berjumpa dengan Tuhan. Wajib dipelajari itu. Ya. Kalau tidak dipelajari, masuk ke kamar mandi, tergopo-gopo, nyawa dia tergopo-gopo, mendudu-dudu saya, tergelicik kaki itu terlantang, berpindah, saya, di mana begini kok? Wajib tuh. Kalau kita kenal Allah waktu hidup di dunia ini, samakah Allah yang kita temui nanti di akhirat dengan Allah di dunia ini? Sama. Samakah Allah yang kita temui waktu di dunia ini dengan yang di barzah itu nanti? Sama. Kalau sama yang mana samanya tuh Pak? Yang mana yang samanya maksudnya tuh? Ketika Bapak meninggal, ya, Allah yang Bapak temui nanti di waktu meninggal tadi di barzah itu sama nak dengan Allah yang Bapak jumpai waktu hidup tuh? Sama atau tidak? Ustaz pelan-pelan sikit ya. Samakah Allah yang Bapak temui nanti di waktu meninggal dunia dengan Allah yang telah Bapak jumpai waktu hidup nih? Sama. Kalau sama, maksud yang sama itu yang mananya? Allah yang mananya? Maksudnya roh. Roh. Roh yang ada pada diri kita. Roh yang ada pada diri kita. Berarti pada diri sendiri. Rupanya Allah yang kita jumpai nanti di barzah dengan Allah yang kita jumpai sekarang waktu itu tuh sama. Tiada lain diri sendiri. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah tuh diriku inilah zahir nyatanya diri Allah. Disitulah dikatakan zahirun rabbi fi batni abdi. Zahirun rabbi fi batni abdi. Zahirnya Tuhan itu pada batin hamba. Apa maknanya zahirnya Allah, nyatanya Allah itu pada batin hamba? Ketika alam telah hapus, makhluk telah hapus dalam pandang hati, maka ketika itulah betul-betul zahir dan nyatalah Allah itu senyata-nyatanya pada alam dan pada makhluk itu. Maka pandangan yang putus itu adalah pandangan yang telah mampu memandang Allah yang sudah nyata pada alam dan sudah nyata pada makhluk itu. Disitulah rahasianya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahui wahai tajalli, rahasia diriku, kata Allah. Diriku ini sudah wujud dan telah nyata. Wujud dan nyataku sudah meliputi segala alam. Karena aku hakikat alam itu, kata Allah. Aku hakikat makhluk. Akulah hakikat segala sesuatu. Kalau Allah menjelaskan, mengatakan dirinya,
La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada ilah, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada sesuatu serta makhluk melainkan aku. Kullu syai'in halik, selain aku tidak pernah ada. Alam sesuatu makhluk tidak pernah ada. Kalau alam sesuatu makhluk tidak pernah ada, lalu siapa yang dikatakan alam? Siapa yang dikatakan makhluk? Siapa yang dikatakan sesuatu? Alam, makhluk, dan sesuatu itu, itulah zahirnya aku itu. Maka pahami, kenalilah akan tajalli diriku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, kata Allah. Itulah aku, kata Allah. Makanya siapa yang tidak mengenal aku, itulah orang yang butuh sange. Itu dah Tuhan. Ya, kopi lah batonggon ya te kapalo gua. Batonggon lah itu ibu-ibu. Ibu Siti lah itu batonggoan. Pasti tak paham ya. Diletakkan di sini ya. Ditonggokkan. Diletakkan. Kopiah sudah diletakkan di sini. Dicari-cari juga kopiah itu mana lah kopiahnya. Kacamata lah dipasang nih kayak Ustaz Edi ini ya. Manalah kacamata itu ya. Kalau dia masih mencari kacamata juga, dia masih cari kopiah juga, padahal kopiah itu sudah diletakkan di kepala, kacamata dari pasar dicari juga. Itu apa namanya Ustaz Edi? Dia butuh sange. Siapa yang tidak mampu merasakan manisnya gula dan tidak mampu merasakan pedasnya cabai, apa namanya itu, Bu? Apa namanya, Bu? Kalau ada orang tak bisa merasakan manisnya gula, tak bisa pula dia merasakan pedasnya cabai, apa namanya orang itu kita sebut? Dia mati rasa. Orang yang tak mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu yang sudah wujud menjadi rasa dirinya, tak tahu dia yang hayat itu pada dirinya siapa, itu yang mati rasa tuh. Makanya supaya tidak mati rasa, baca kuah apa coba. Rasu dibawa naik, pareso dibawa turun, rasu dan Allah dirasukan. Kalau Bapak Ibu tak paham, khusus Pak Azam dan Ibu Siti, tanya sama Pak Ardi. Itu mesti tahu rasa. Mana yang dikatakan rasa? Lihat. Rasa itu singkatan Bapak Ibu. Rasa itu singkatan. Rasul Allah maksudnya nih ya. Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Kalau bahasa Minang raso. Kalaulah Rasul Allah disingkat dengan rasa, mana yang dikatakan rasa Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu? Bukankah Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun awalam yatafakkaru fi anfusikum? Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah, bahwa di dalam dirimu telah ada Rasul Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang dikatakan Rasul Allah, yang disingkat nama dengan rasa, itulah yang dikatakan sama bapak kita tadi, itu ruh namanya. Ruh. Ruh itu yang dikatakan rahasia wujudhu. Rahasia aku. Jadi hu itu aku maknanya. Kalau terjemahnya dia. La ilaha illahu. Nih. La ilaha illahuwa. Tidak ada ilah, tak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan huwa, dia, aku maknanya. Makanya yang menjadi rasa Rasul Allah dan dari Bapak Ibu, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu adalah ruh. Ruh itu rahasia wujud aku, kata Allah. Siapa ruh itu? Lihat. Itu baru nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid kullu fi'lin fa'il. Setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Nama dengan orangnya, nama dengan wujudnya, hakikatnya adalah esa. Tidak pernah berpisah cerai diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu. Ya, diri Bapak Ibu di sini, namanya Bapak Ibu di rumah. Mungkinkah gitu Bapak Ibu? Ini garam, ini masin. Berpisah enggak masin dengan garamnya? Berpisah enggak manis dengan gulanya? Berpisah enggak pedas dengan cabenya?
Kalau tidak berpisah cabai dengan pedasnya, manis dengan gulanya, lalu manis dan pedas itu letaknya di mana? Pak, kenapa? Manis letaknya di mana? Hah? Nih, perhatikan lagi Ustaz. Ustaz nampak Pak? Nampak? Nah. Ini gula. Ini manis. Berpisahkah gula dengan manis? Tidak. Kalau tidak berpisah gula dengan manis, lalu manisnya letaknya di mana? Manis letaknya di mana? Ini antara gula dengan manis. Tapi nggak berpisah tadi kan? Gula, ini manis kan tidak berpisah kan? Kalau tidak berpisah manis dengan gula, lalu pertanyaan Ustaz, manisnya gula ini letaknya di mana? Hah? Bapak di mana? Bantu Pak, bantu. Di gula letaknya. Nah, kalaulah memang manis itu letaknya di gula, perlu Bapak belajar manis? Caranya bagaimana supaya tahu manis? Makan sila gula tuh. Pasti manis akan muncul. Allah itu tidak akan pernah berpisah cerai dengan diri Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan dicerai-ceraikan hamba dengan Allah. Karena hamba itu Allah. Jangan dipisah ceraikan manusia dengan Tuhannya, Tuhan dengan manusianya. Kalau tidak berpindah, tidak pernah berpisah cerai dia, Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Perlukah Bapak Ibu mencari-cari Allah dalam hidup ini? Tidak perlu. Jadi caranya gimana kalau tidak mencari? Asailah. Bagaimana caranya? Mak Wo, bantu lagi Mak Wo. Perlukah Mak Wo mencari-cari Allah juga lagi? Kalau memang tidak berpisah Allah dengan hambanya, dengan manusianya? Kalau tidak mencari Allah, bagaimana caranya supaya kita kenal Allah? Itu jalannya. Tak perlu bapak-bapak mencari Allah juga lagi. Karena Allah tidak pernah berpisah cerai dengan manusia, dengan hamba. Maka cukup untuk mengenalnya. Kenalilah diri kita Mak Wo. Ini Mak Wo, salam ya Mak Wo. Sanang mana hati Mak Wo. Tuh dia. Kenali diri. Man arafa nafsahu. Dia. Man arafa nafsahu. Pakot. Arafa rob. Siapa yang sudah kenal dengan dirinya. Dia. Kenal dengan diri maksudnya. Bahwa dirinya itu tiada Bapak Ibu. Tuh, dirinya itu adalah buta. Dirinya itu adalah tuli. Dirinya itu adalah bisu. Dirinya itu adalah bodoh. Dirinya itu lemah. Dirinya itu papa. Dirinya mati. Fakot aropa robau. Disitulah dia benar-benar telah mengenal Tuhannya. Bahwa Allah itulah yang sebenar wujud tuh. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka Allah itu yang sebenar-benarnya sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Allah yang sebenar-benar wujud. Allah yang sebenar-benarnya sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, man arafa rabbahu fasadal jasad. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.